Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang asam karboksilat. Yang kita bahas kali ini adalah reaksi asam karboksilat dengan basa. Seperti halnya pada asam anorganik, maka asam karboksilat apabila direaksikan dengan basa, maka dia akan membentuk garam. Nah, biasanya garam yang terbentuk juga memiliki sifat yang mirip dengan garam anorganik. Di antaranya biasanya adalah titik lelehnya yang tinggi, kemudian titik didihnya juga tinggi, biasanya larut dalam air, dan tidak berbau. Itulah sifat dari garamnya yang sama dengan garam anorganik. Kita contohkan. Misalnya di sini sampermat tambah NaOH, maka hasilnya nanti adalah natrium format ditambah dengan air. Untuk pemberian nama sama halnya dengan nama garam yang lainnya, di mana disebutkan kationnya terlebih dahulu, baru kemudian anion. Contoh, nah, kalau ini adalah asam asetat, maka nama ini tentu adalah kationnya adalah berupa natrium tambahkan dengan asetat. Tentu dengan menghilangkan kata-kata asam, karena ini bukan asam, tapi adalah garam. Contoh yang lain, kemudian kita tulis garamnya. Kalau ini adalah namanya adalah asam benzoat, maka ini tentu adalah kation lebih dulu, natrium benzoat. Contoh yang lain, nah, kalau ini namanya adalah asam glutamat, ini adalah natrium glutamat. Atau disebut juga dengan sodium glutamat atau monosodium glutamat atau MSG. Ion karboksilat ini adalah merupakan basa lemah. Dan ion karboksilat ini juga bisa berperan sebagai nukleofil. Nah, salah satunya adalah pembentukan ester.
sebuah ester itu dapat dibuat dari ion karboksilat yang direaksikan dengan alkil halida yang reaktif. Sehingga nanti akan membentuk ester. Contoh, ion asetat sama dengan benzil bromida. Ini akan O-nya melakukan penyerangan terhadap CH2-nya, Br-nya nanti akan lepas. Sehingga nanti yang dihasilkan itu adalah tambah dengan Br-. Ini adalah ion asetat. Ini adalah benzil bromida. Dan ini tentunya adalah benzil asetat. Jadi ini adalah pembentukan ester. Selanjutnya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa asam karboksilat lebih asam dibandingkan dengan asam karbonat. Karena itulah nanti asam karboksilat itu bisa bereaksi dengan natrium bikarbonat, tentunya juga akan bereaksi dengan basa yang lebih kuat, misalnya dengan NaOH. Kita perlihatkan contohnya, asam karboksilat misalnya. Kita reaksikan dengan NaHCO3, natrium bikarbonat, maka hasilnya nanti adalah natrium asetat tambah dengan asam karbonat. Yang selanjutnya biasanya asam karbonat ini terurai menjadi CO2 dan H2O. Dalam natrium bikarbonat, asam karboksilat itu akan menghasilkan ion karboksilat tambah dengan Ca2 dan H2O. Sedangkan fenol dan alkohol apabila direaksikan dengan natrium bikarbonat, maka ini tidak akan bereaksi. Baik itu fenol maupun alkohol, keasamannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Makanya fenol dan alkohol itu membutuhkan basa yang lebih kuat. Khusus untuk fenol itu harus direaksikan dengan NaOH. Jadi nantinya dalam NaOH asam karboksilat tentu akan menghasilkan ion karboksilat ditambah dengan
air. Sedangkan fenol ini menghasilkan fenoksida tambah air. Sedangkan untuk alkohol, karena ini adalah asamnya sangat atau paling lemah, maka ini tidak bereaksi. Jadi, dengan menggunakan natrium bikarbonat dan NaOH, kita bisa membedakan antara alkohol, fenol, dan asam karboksilat. Kalau dengan NaOH, alkohol tidak akan bereaksi. Sedangkan fenol dan asam karboksilat akan bereaksi. Selanjutnya, kalau dia sudah positif dengan NaOH, berarti baru kita uji dengan natrium bikarbonat. Kalau fenol, dia tetap tidak akan bereaksi, sedangkan dengan asam karboksilat, maka dia akan menghasilkan ion karboksilat. Dengan demikian, kita bisa membedakan antara senyawa fenol, kemudian alkohol, dan asam karboksilat, walaupun ketiganya memiliki gugus OH. Selanjutnya, kalau kita menggunakan natrium bikarbonat ataupun NaOH sebagai prosedur untuk pemisahan, perlu kita harus berhati-hati juga bahwa kalaupun ini adalah berupa asam karboksilat, tetapi alkilnya yang lebih panjang, misalnya, tentunya kelarutannya juga akan semakin kecil. Boleh jadi, baik itu dengan NaHCO3, natrium bikarbonat, maupun dengan NaOH, maka dia tidak bereaksi. Dengan catatan bahwa alkilnya adalah lebih panjang. Dan sebaliknya, beberapa fenol, misalnya adalah nitrofenol, misalnya mempunyai keasaman yang kira-kira sebanding dengan asam karboksilat. Dengan demikian, kalau dia sebanding dengan asam karboksilat, maka tentunya dia juga akan bereaksi dengan natrium bikarbonat dan NaOH. Tugas: suatu aldehid yang diperoleh dari gudang agaknya tercemar oleh asam karboksilat yang berasal dari oksidasi dari aldehid itu sendiri oleh udara. Jelaskan dengan persamaan reaksi bagaimana asam tersebut dapat dihilangkan atau bagaimana memisahkan antara asam karboksilatnya dengan aldehidnya. Esterifikasi asam karboksilat. Ester asam karboksilat itu adalah senyawa yang mengandung gugus CO2R, di mana R-nya itu bisa alkil dan bisa juga aril. Bagaimana pembentukan dari ester itu sendiri? Secara umum, ester itu dibentuk dari asam karboksilat yang direaksikan dengan alkohol. Kita tulis dulu reaksi secara umum. Biasanya reaksinya berlangsung secara reversibel dalam suasana asam ataupun dalam suasana basa. Hasilnya nanti adalah tentunya
OR aksen ditambah dengan H2O. Tentunya ini tadi adalah suatu asam karboksilat, dan ini adalah berupa alkohol. Dan itulah yang nanti akan membentuk ester. Kita lihat dulu contohnya. Sama asetat kita tambahkan dengan etanol. H plus kalau hasilnya nanti adalah tentunya CH3O. Nah, ini O. Nah, ini CH2. CH3 tambah air. Kalau di sini kita tuliskan asam asetat, ini adalah etanol. Nah, ini adalah etil asetat. Detailnya dari sini yang kita sebutkan dulu, baru asetatnya. Contoh yang lain. Ini adalah asam benzoat. Ini adalah sikloheksanol. Hasilnya nanti adalah berarti dia akan membentuk sikloheksil benzoat. Bagaimana mekanisme reaksinya? Nah, nanti kita akan bahas. Laju esterifikasi ini akan tergantung kepada rintangan sterik, baik itu pada asam karboksilatnya maupun alkoholnya. Jadi yang berpengaruh itu nanti adalah hanya rintangan steriknya. Artinya adalah bahwa jika rintangan steriknya besar, tentu reaksi akan lebih mudah. Sebaliknya, jika rintangan steriknya besar, reaksinya akan lebih sulit. Kereaktifan alkohol terhadap esterifikasi seperti yang kita sampaikan tergantung pada rintangan steriknya. Jadi kalau ada alkohol primer sini, kemudian ada alkohol sekunder, selanjutnya ada alkohol tersier, dan ada metil, maka seperti yang kita tahu di sini jelas bahwa rintangan sterik yang lebih rendah itu adalah pada posisi metil. Jadi lajunya terhadap esterifikasi nantinya tentunya metil
akan lebih cepat dibandingkan dengan yang primer, lebih cepat dibandingkan yang sekunder, dan lebih cepat dibandingkan yang tersier. Demikian juga dengan kereaktifan dari asamnya. Kereaktifan dari asam karboksilat terhadap esterifikasi. Seperti yang kita sampaikan bahwa ini akan tergantung pada rintangan sterik. Kalau ada asam karboksilat yang paling sederhana, misalnya asam format, kemudian kita tambahin C-nya satu lagi, seperti ini. Berikutnya salah satu H kita ganti dengan R. Berikutnya adalah H-nya diganti dengan R lagi. Yang berikutnya adalah ketiga-tiganya kita ganti dengan R. Apa yang kita lihat dari sini? Tentunya yang memiliki rintangan sterik yang terkecil itu adalah asam format, diikuti dengan asam asetat. Kemudian baru di sini karena baru diganti H-nya dengan R-nya 1, di sini R-nya 2, sini R-nya 3, sehingga rintangan steriknya makin besar. Jadi dengan demikian, kalau kita ditanya laju reaksinya terhadap esterifikasi, tentunya ini asam format lebih cepat dibandingkan dengan asam asetat, lebih cepat juga dibandingkan dengan apabila H-nya diganti dengan R-nya 1, kemudian semakin banyak R-nya, tentunya lajunya juga akan semakin kecil. Mekanisme esterifikasi seperti halnya pada aldehid dan sebelumnya juga pada keton, reaksi ini diawali dengan protonasi. Dalam hal ini, dalam pembentukan esterifikasi, di sini juga diawali dengan protonasi. Dan ingat bahwa reaksi ini adalah reversible. Tentunya hasilnya adalah ini kalau kita hitung muatan formalnya adalah plus 1. Kita hitung dulu muatan formalnya. Elektron valensinya adalah 6 untuk O. Yang ikatannya adalah 3. Elektron bebasnya adalah 2. Sehingga ini adalah plus 1. Langkah berikutnya adalah penyerangan oleh alkoholnya. Untuk membedakan, kita tulis ini adalah R aksen, di mana nanti O-nya melakukan penyerangan pada tempat yang lebih positif, C dalam hal ini. Ini terjadi pergeseran elektron. Sehingga hasilnya nanti adalah di sini pun juga kita akan dapatkan bahwa O-nya nanti adalah bermuatan positif. Berikutnya adalah diprotonasi.
Silnya nanti adalah, silnya kita tulis di sini. Tentunya ini menjadi OR. Nah, berikutnya terjadi protonasi kembali. Mana yang kita protonasi? Tentunya yang kita protonasi adalah O-nya. Dari sekian banyak O, maka memungkinkan OH, ini OH sama. Ini adalah OR. Kalau OR yang kita protonasi, maka dia akan kembali akan lepas ke yang awal. Maka yang kita protonasi adalah salah satu dari OH. Silnya nanti adalah dan nanti kalau kita hitung muatan formal dari O ini adalah positif 1. Langkah berikutnya, lepasnya H2O sini, sehingga dia akan membentuk yang menjadi karbokation. Tentu ini adalah dilepaskan air. Dan ini dia mengalami resonansi. Sehingga dia akan membentuk, ini menjadi kata lengkap. Kemudian ini ada OR. Sehingga tentu akan bermuatan positif. Ada yang kita lupa dari tadi, bahwa ROH berarti ini adalah R aksen. Kita pilih R aksen. Berarti di sini OR aksen. Ini OR aksen. T ini juga. Nah, selanjutnya dengan melepaskan H plus ini tepatnya, sehingga nanti yang kita dapatkan itu adalah atau membentuk senyawa sehingga kita sudah dapatkan senyawa yang kita inginkan, yaitu senyawa ester. Demikian mekanismenya. Jadi intinya di sini adalah prosesnya diawali dengan protonasi, penyerangan oleh alkohol, kemudian diprotonasi, kemudian diprotonkan kembali untuk berikutnya melepaskan H2O. Baru kemudian dilepaskan kembali H plus-nya. Sehingga dengan demikian membentuk ester. Ingat bahwa reaksi terjadi dalam suasana asam, maka untuk reaksi esterifikasi dalam suasana asam, maka hasil reaksinya adalah berupa reversible. Perhatikan di sini bagaimana reaksinya terjadi. Berarti yang putus itu sebenarnya adalah antara C dengan O-nya, ya, bukan antara O dengan H-nya. Jadi dalam arti kata di sini C dan OH-nya ini yang putus digantikan oleh OR. Jadi kalau kita gambarkan secara ringkas seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, yang putus itu adalah ini C dan O, ya, dan penggantinya adalah
OR. Kita lihat kemungkinan yang kedua. Jadi kemungkinan kedua itu, kalau kita menganggap bahwa OR-nya yang putus, kemudian R sedikit ulangi, kemudian R digantikan oleh R aksen. Ternyata berdasarkan mekanisme reaksi, maka bukan ini yang terjadi. Yang terjadi itu adalah yang pertama, di mana yang putus itu adalah CO, kemudian digantikan oleh OR. Kita lihat contoh berikut dengan mereaksikan sebuah dan alkohol, dalam hal ini adalah etanol yang ditandai. Kita lihat mekanisme reaksinya. Tahap pertama tentunya adalah protonasi. Hasilnya adalah di sini O-nya nanti akan positif. Baru berikutnya penyerangan oleh etanol. Sini terjadi pergeseran, sehingga hasilnya adalah berikutnya O-nya akan positif. Selanjutnya adalah melepaskan H plusnya. Yang ini pas. Sehingga hasilnya nanti adalah cuman tadi kita ada yang lupa. Ini mestinya O-nya adalah 18. Ini juga yang O-nya 18. Ini juga O-nya 18. Baru selanjutnya terjadi protonasi. Kita tulis ke sini aja. Mana yang diprotonasi? Kalau ini yang diprotonasi, maka dia akan kembali terprotonkan dan dia akan lepas. Dan balik lagi ke awal. Maka yang kita protonkan itu adalah salah satu dari OH. Sama saja. Sehingga dengan demikian nanti kita akan mendapatkan hasilnya adalah ini 18 OH2. Nah, ini akan menjadi bermuatan positif. Langkah selanjutnya adalah lepasnya H2O sini, sehingga nanti hasilnya adalah kita lepaskan dulu 2O.
Nah, ini akan menjadi karbokation. Selanjutnya, ini akan mengalami resonansi. Sehingga hasilnya adalah tentunya O-nya akan kembali positif. Berikutnya dilepaskan H+-nya, sehingga hasilnya nanti adalah hasilnya berupa metil benzoat. Jadi dengan demikian, maka kita bisa lihat bahwa yang terjadi itu adalah ini akan, ini akan terikat ini dengan protonasi, OH-nya nanti akan lepas. Jadi dengan demikian, maka putusnya itu adalah apakah antara C dan O ataukah antara O dan H. Dapat kita lihat tadi bahwa putusnya itu adalah antara C dan O, bukan antara O dan H. Reaksi esterifikasi ini bersifat reversible. Tentunya, bagaimana agar reaksi ini bergeser ke arah esternya? Tentunya menggunakan reaksi yang lebih berlimpah. Sehingga dengan demikian, produknya juga akan makin banyak. Tadi juga di awal juga disampaikan bahwa faktor laju reaksi ditentukan oleh rintangan sterik. Tentunya semakin besar rintangan steriknya, maka hasilnya juga akan makin sedikit. Maka dari itu, untuk mendapatkan ester yang lebih banyak, mungkin digunakan metode yang lainnya. Di antaranya nanti adalah kita bahas sesudah bab ini, yaitu mereaksikan antara alkohol dengan anhidrida asam dan alkohol dengan halida asam, di mana di situ hasilnya adalah tidak bersifat reversible. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada topik tersendiri. Reduksi asam karboksilat. Karbon karbonil dari sebuah asam karboksilat itu berada pada keadaan oksidasi yang tertinggi dari sebuah karbon, kecuali terhadap pembakaran atau oksidasi dengan pengoksidasi yang sangat kuat, H2SO4, CrO3 panas. Gugus asam karboksilat ini lamban untuk bereaksi. Demikian juga dengan reduksi. Asam karboksilat ini juga sulit untuk direduksi. Harus menggunakan pereduksi yang kuat, yaitu LAH. LiAlH4 litium aluminium hidrida, di mana nanti gugus asam karboksilat ini akan direduksi menjadi alkohol. Contoh, asam asetat dengan
LAH. Nah, nantinya gugus karboksil ini akan menjadi alkohol. Berarti menjadi CH3, CH2. Demikian juga kalau yang kita contohkan yang lain. Sambenzoat misalnya. Dengan produksi yang sama akan menghasilkan benzil alkohol. Ini adalah sambenzoat. Ini menjadi benzil alkohol. Tugas: berikan struktur untuk produk dari LiAlH4 yang direaksikan dengan yang A dan yang B. Yang kedua adalah ramalkan produk esterifikasinya. Tulis mekanismenya: asam p-toluat dan 2-propanol, kemudian asam tereptalat dan etanol berlebih. Yang ketiga adalah asam asetat dan R2-butanol. Demikianlah yang bisa kita sampaikan untuk reaksi dari asam karboksila. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.